Ditemani segelas teh dan suara burung murai milik tetangga, gue memandangi matahari terbit. "Nimal, makan dulu," ucap kakak gue Karina sambil membawakan singkong goreng kesukaan gue. "Wih, enak nih. Lu kan pernah ke gunung ya, Mal? Gimana sih rasanya ke puncak? Emangnya kenapa?" "Jadi, Denny ngajakin kakak buat ke Gunung Lawu." "Ya udah, tanya Mas Denny aja." "Ish, nyebelin banget punya adik," ucap kakak gue sambil pergi membawa singkong goreng yang baru saja ia berikan. Tiba-tiba Rizal datang ke rumah gue. "Mal, Akmal," ucap Rizal dan gue segera menghampirinya. "Lu ikut gak, Mal?" "Gue mah ikut aja, asalkan Milka juga ikut." "Milka? Milka siapa, Mal?" tanya kakak gue. "Ada deh." Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Pada pendakian kali ini, kakak gue ikut ke Lawu via Cemoro Sewu. Gue berboncengan dengan kakak gue, sedangkan Rizal mengendari motor sendiri. Setelah berpamitan kepada ibu, kita memulai perjalanan dari Solo ke Magetan pada pukul 08.30. Agak pagi, soalnya gue males kalau panas-panasan di jalan. Singkat cerita, akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kita sampai juga di Magetan. Kita disambut oleh teman-teman kami yang sudah sampai terlebih dahulu. Mas Denny memperkenalkan kakak gue ke tim kita. "Kenalin, ini calon gue, namanya Karina." Saya Milka," ucap Milka memperkenalkan dirinya ke kakak gue. "Iya, saya Karina." "Oh, jadi ini ya yang namanya Milka." "Iya." "Akmal, mikirin lu terus lo di rumah." Tiba-tiba hujan turun sangat deras di saat kita akan memulai perjalanan kita. "Hujan, Bang," ucap Eko kepada Bondan. "Iya kok, kita tunggu reda dulu ya," ucap Bondan kepada kita semua. Hujan tidak juga reda. Jam menunjukkan pukul 19.00 dan kita sepakat untuk memuncak besok pagi. Tiba-tiba Milka duduk di samping gue dan kita kembali asik mengobrol hingga jam menunjukkan pukul 22.00 dan Bondan menyuruh kita tidur di area base camp. "Mal, bangun." Udah pagi ya," ucap gue sambil membuka mata. "Iya, udah pagi," jawab kakak gue emosi. Seperti biasa, sebelum berangkat, kita berdoa dulu. Oke, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita memulai perjalanan pada pukul 07.00 dengan posisi yang dipimpin Eko, Mawar, Putri, Rizal, gue, Milka, Karina, Denny, dan yang terakhir Bondan. "Pelan-pelan aja ya," ucap Bondan dari belakang. Dengan ucapan bismillah, kita semua mulai memijakan kaki kita ke Lawu. Seperti biasa kita asik mengobrol dan bercanda di sini. Hingga samar-samar, gue mendengar suara seorang nenek-nenek dan dia berkata, "Akhirnya, Am kembali lagi ke sini." Seketika bulu kuduk gue berdiri semua. Selama perjalanan, gue terus memikirkan apa maksud dari kata itu. "Kenapa, Mal?" tanya Milka yang melihat gue hanya diam dari tadi. Enggak apa-apa kok." Sahut kakak gue dari belakang. "Kita istirahat dulu sebentar," ucap Bondan menghentikan langkah kami. Dan gue segera minum air yang gue bawa dari bawah. Tiba-tiba Rizal menghampiri gue. "Lu juga denger, Mal?" tanya Rizal. Gue hanya bisa mengangguk.
Kita melanjutkan perjalanan. Dengan rasa ingin tahu, gue terus berpikir apa arti dari bisikan tersebut. "Ah!" teriak Kakak Rina dari belakang. "Rin, lu kenapa Rin?" tanya Mas Denny. Karina hanya bisa menangis. "Kenapa Mbak?" tanya gue penasaran. Dengan ketakutan, dia menceritakan apa yang barusan dia alami. "Ada nenek-nenek yang liatin kita." "Udah, gak apa-apa. Mungkin warga sini kali." "Tapi beda," ucap Mbak Karina ketakutan. "Udah, gak apa-apa." Dan kita segera melanjutkan perjalanan. "Ternyata emang kita diikutin," ucap gue dalam hati. Tapi apa salah kita? Apa yang membuat dia meneror kita? Tak terasa kita sudah sampai di pos 1. Perjalanan kali ini berjalan dengan baik. Hanya ada bisikan dari nenek-nenek saja yang mengganggu gue. Kita beristirahat dan mengobrol dengan pendaki lain di sini. Gue menghampiri Milka yang nampak agak pucat. "Elu kenapa, Mil?" Gak apa-apa kok, Mal." Setelah beristirahat, kita kembali melanjutkan perjalanan. Dengan harapan tidak ada kendala, kita mulai melangkahkan kaki kita kembali. Brak! Tiba-tiba batang pohon terjatuh di jalan yang akan kita lewati. Kita hanya saling memandang. Dari kejauhan, gue melihat sosok kakek yang gue temui di area basecamp tadi. "Apa emang kita gak boleh naik?" ucap gue dalam hati. "Gimana nih Bang?" tanya Eko ke Bondan. "Kita singkirin aja." Kita segera menyingkirkan batang pohon tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah batang pohon disingkirkan, kita kembali melanjutkan perjalanan. "Elu kenapa Mal?" tanya Bondan ke gue. "Kayaknya kita gak bisa ngelanjutin deh Bang." "Lah, emang kenapa Mal?" "Perasaan gue gak enak Bang." "Udah, gak apa-apa," jawab Denny dengan pede. "Mentang-mentang ada kakak gue, sok berani lu," ucap gue dalam hati. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya kita memutuskan untuk kembali naik. Kita telah sampai di pos 2 pada pukul 13.00 dan kita makan siang di sini. Suara perut keroncongan terdengar dari perut Rizal. Sontak kita semua tertawa. Makanan telah tersedia. Kita mulai mengisi bahan bakar di sini. Kita melanjutkan perjalanan pada pukul 14:30. Tiba-tiba kepala gue sakit saat kita akan melanjutkan perjalanan. "Kenapa lagi nih?" ucap gue dalam hati. Perjalanan kembali dilanjutkan. Dengan kepala pusing, gue melangkahkan kaki gue. Angin bertiup kencang, membawa suara wanita tertawa dan suara tangisan. Hingga akhirnya kita sampai di pos 3 pada pukul 17.00. "Perjalanan kita kali ini berjalan mulus ya Bang," ucap Eko ke Bondan. "Alhamdulillah kok." Sedangkan gue malah kepikiran apa yang dikatakan Eko barusan. Tiba-tiba mendung datang dan kita segera membuat tenda di pos 3. Karena hujan turun sangat deras, kita memutuskan untuk bermalam di sini. Pada pukul 20:30, hujan berhenti. Gue dan Rizal keluar tenda karena belum bisa tidur. Di tengah obrolan, lagi-lagi dan lagi, gue melihat kakek-kakek dari kejauhan. Kakek tersebut memandangi gue dari balik pohon. Gue yang ketakutan segera mengajak Rizal masuk ke tenda dan tidur. "Zal, tidur yuk." "Yuk, gue juga ngantuk nih," jawab Rizal dan kita segera masuk tenda. "Mal, bangun Mal," ucap Rizal membangunkan gue. "Iya Zal,
jawab gue sambil membuka mata. Setelah bangun, gue dan Rizal keluar tenda untuk segera sarapan dan melanjutkan perjalanan. "Udah bangun lu, Mal?" tanya Mbak Karina. Setelah sarapan, kita semua bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Sambil menyapa para pendaki yang berada di pos 3, kita mulai melangkahkan kaki kita kembali. Seperti biasa, kita asik mengobrol di sini. Gangguan demi gangguan mulai kita rasakan pada pendakian kali ini. Eko tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Kenapa kok?" tanya Bondan. "Biasa bang," jawab Eko di depan. Setelah gue lihat apa yang terjadi, ya itu adalah sosok perempuan dengan rambut panjang dan kain putih khasnya sedang berdiri tepat di jalan yang akan kita lewati. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dia pergi juga. Tak hanya itu, aroma singkong bakar tercium di hidung gue. Bayangan hitam terlihat terbang terbawa angin. Tiba-tiba bayangan itu berhenti di dekat salah satu pohon besar yang posisinya agak jauh dari jalan yang akan kita lewati. Matanya merah, tubuhnya penuh bulu. Karina yang melihat itu nampak ketakutan dan berpegangan dengan Mas Denny. Tak terasa kita sudah sampai di pos 4. Kita beristirahat sejenak di sini. Gue mengobrol dengan pendaki lain di sini. Setelah beristirahat cukup lama, kita kembali melanjutkan perjalanan. Tak lupa gue berpamitan dengan pendaki yang masih berada di pos 4. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kabut yang tebal datang dan mengganggu perjalanan kami. "Bang, rapet bang," suruh Eko kepada kami. Tiba-tiba Karina yang ada di belakang menghentikan langkahnya. "Kenapa Rin?" tanya Mas Denny. "Perut gue mulus Den." Karina ditemani Milka pergi untuk membuang air besar. Sedangkan kita beristirahat dan mengobrol di sini. Setelah cukup lama, mereka tidak juga kembali. "Kok gak balik-balik ya?" ucap gue khawatir. "Lu susul Gimal sama Denny," ucap Bondan dan kita segera pergi mencari Milka dan Karina. "Mbak, Mil," teriak gue dan Denny mencari mereka berdua. Tetapi tak ada jawaban dari mereka. "Nggak ada yang jawab mas," ucap gue kepada Denny. Tetapi tidak ada jawaban dari Denny. "Loh, mas, mas," teriak gue. Tetapi Denny tidak juga menampakkan dirinya. Buset dah, masa gue ditinggalin sendirian sih? Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakang gue, dan gue segera menoleh ke belakang. Tetapi tidak ada siapa-siapa di sini. "Gak lucu Den, gak lucu," ucap gue ketakutan. "Pada tega banget ya Allah. Zal, lu kemana Zal? Masa lu tega ninggalin sahabat sendiri?" Tiba-tiba pundak gue ada yang nyentuh. Tangannya sangat dingin. Tidak pakai lama, gue langsung lari secepat-cepatnya meninggalkan tempat itu. "Mal," seseorang memanggil gue dengan nada yang berat. Gue yang mendengar itu hanya berjalan sambil ketakutan. "Mal." Suara itu kembali terdengar. Dan gue memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Setelah gue menoleh, itu adalah sosok perempuan berambut panjang dan kain putih khasnya. Matanya tertuju ke arah gue sambil tertawa. Gue langsung lari secepat-cepatnya hingga gue tersandung dan terjatuh. Kepala gue terluka. Darah terus mengalir dari luka tersebut. Dan gue segera mencari kain untuk menutupi luka agar darah tidak terus keluar. Tak terasa hari sudah malam. Gue tidur di bawah pohon. Di saat gue sedang tidur, tiba-tiba ada seorang wanita yang memeluk gue sambil menangis. "Lu dari mana aja sih Mal? Gue takut Mal," ucap wanita itu sambil menangis. "Mil,
Ini beneran elu kan, Mil? Iya, Mal, ucap Milka sambil melepaskan pelukannya. Kok lu bisa di sini sih, Mil? Jangan bilang lu nyari gue sendirian. Panjang ceritanya, Mal. Gue, Denny, dan Putri pergi mencari Akmal. Kita terus memanggil Akmal, tetapi tidak ada jawaban yang kita dapatkan. Den, adik gue, Den, ucap gue kepada Denny. Lu sabar ya, Rin. Gue yakin Akmal bakal balik. Karena kita sudah lumayan jauh dari yang lainnya, akhirnya kita kembali ke tempat kita berpencar tadi. Bondan dan Eko sudah berada di sana. Gimana? Sudah ketemu? Tanya Bondan kepada kami. Belum, Bang. Milka, Mawar, Rizal kok belum balik ya? Paling bentar lagi, Bang. Tiba-tiba Rizal dan Mawar berlari sambil ketakutan. Zal, lu kenapa, Zal? Tanya Eko. Rizal hanya terdiam sambil bernafas ngos-ngosan, begitupun dengan Mawar. Putri segera memberikan mereka berdua minum. Milka mana? Tanya Bondan. Dengan terbata-bata, Rizal mulai menjelaskan semuanya. Setelah Rizal menjelaskan, Bondan hanya bisa menangis. Kenapa jadi gini ya? Sabar, Bang. Nanti, ucap Eko kepada Bondan. Belum selesai Eko berbicara, tiba-tiba Putri terjatuh lemas. Put, lu kenapa, Put? Tanya Eko sambil menolong Putri. Keadaan mulai tidak terkontrol. Gue dan Bondan hanya bisa menangis atas hilangnya Akmal dan Milka. Rizal dan Mawar masih sangat ketakutan. Putri terjatuh dengan keadaan lemas. Tiba-tiba seorang kakek-kakek berjalan ke arah kami. Ada apa ini, Mas? Tanya kakek itu. Eko menjelaskan apa yang terjadi. Teman kami hilang, Mbah. Kakek itu diam sambil melihat Putri. Lalu kakek itu bertanya, ada apa dengan gadis ini? Tanya kakek itu sambil menunjuk Putri yang duduk lemas. Tadi tiba-tiba Putri terjatuh lemas, Mbah. Si Mbah ini sebenarnya dari mana? Saya tinggal di kaki gunung ini. Tiba-tiba kakek itu berbicara. Sebenarnya orang yang mereka incar adalah Ndok Putri. Incar? Tanya Bondan kebingungan. Iya, mereka menginginkan Ndok Putri. Lalu kenapa Akmal adik saya yang hilang, Mbah? Karena mereka tidak akan bisa mengambil Ndok Putri jika Nak Akmal bersamanya. Oleh karena itu mereka memisahkan kalian dari Nak Akmal. Sebenarnya ada apa dengan Akmal adik saya? Tanyaku penasaran. Dengan tawa kecilnya, si Mbah menjawab, saya tidak pantas mengatakannya. Kesaktian tanpa ajian. Yang jelas, pemuda itu adalah manusia yang berakhlak mulia. Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya Bondan. Kalian ikut saya turun dari gunung untuk menyelamatkan Putri. Lalu bagaimana dengan Akmal dan Milka? Simba hanya tersenyum. Seakan terhipnotis, kita semua menuruti apa perkataan kakek-kakek itu. Kita mulai berjalan menuruni Lawu. Tak sampai 1 jam, kita telah sampai di area base camp. Ayo kita ke rumah saya, ucap Simba itu. Kita segera berjalan ke rumah Simba tersebut. Membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di rumah Simba. Silakan kalian beristirahat dulu di sini. Saya akan membawakan jamu untuk Ndok Putri, ucap kakek tersebut sambil masuk ke dalam rumah. Kakek itu kembali keluar dari rumahnya sambil membawa segelas air dan meminta Putri untuk meminumnya. Silakan diminum dulu, Ndok. Setelah Putri meminumnya, tiba-tiba Putri pingsan.
Mawar segera menolongnya. Dan Simbah kembali berkata, "Sebenarnya Ndok Putri ini sudah dinikahkan oleh makhluk penunggu lawu." Sontak kita semua kaget dan khawatir akan keadaan Putri. "Apa penyebab sehingga mereka menikahkan Putri, Mbah?" tanya Bondan. "Saya tidak tahu, tanyakan kepada Ndok Putri." Tak lama kemudian Putri sadar. Kami segera menanyakan kepada Putri. "Put, apa yang lu lakuin, Put?" tanya Bondan. Kini Putri tak bisa menahan tangis. Putri menangis sambil memegang kaki Bondan dan berkata, "Bang, maafin gue bang. Maaf, sebenarnya pendakian kita di Lawu 1 bulan yang lalu gue head bang." Kita semua hanya terdiam mendengarkan apa yang Putri katakan. Simbah kembali tersenyum. "Saya akan berusaha membantu Ndok Putri. Kita hanya bisa berterima kasih kepada kakek tersebut. Kalian tinggal di sini dulu selama beberapa hari ya. Tapi bagaimana dengan Akmal dan Milka, Mbah? Nanti saya yang mencari mereka berdua. Untuk beberapa hari ke depan, silakan kalian tinggal di rumah saya ini dulu. Yuk masuk dulu." Dan kita segera masuk ke dalam rumah yang sederhana itu. Rumah yang beralas tanah, rumah yang hanya beratap genteng. Hari sudah malam, kita tidur di dalam rumah Simbah tersebut. "Mil, ini beneran elu kan, Mil?" "Iya, Mal," ucap Milka sambil melepaskan pelukannya. "Kok lu bisa di sini sih, Mil? Jangan bilang lu nyari gue sendirian." "Panjang ceritanya, Mal. Yang penting gue udah ketemu sama lu." "Kepala lu kenapa, Mal?" "Ini gak apa-apa kok, Mil. Tadi cuma jatuh." "Lu gak bawa tenda, Mal?" tanya Milka sambil mengeluarkan tenda dari ransel yang ia gendong. "Kita cari tempat buat bikin tenda yuk, Mal." "Di sana aja, Mil," ucap gue sambil menunjuk tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. "Mal, masuk Mal, di luar dingin," ajak Milka kepada gue. "Gue di sini aja, Mil, lu tidur aja." Milka yang mendengar perkataan gue pun keluar dari tenda. "Kalau lu di luar, gue juga di luar." Akhirnya kita berdua masuk ke dalam tenda. Tiba-tiba hujan datang lumayan deras, yang membuat udara menjadi sangat dingin. Milka terlihat sangat kedinginan, bibirnya menggigil. Gue segera melepaskan jaket yang gue pakai dan memberikannya kepada Milka. Milka menerima jaket itu seakan dia memang kedinginan. Suara gelak tawa terdengar di telinga kami berdua. Suaranya tepat berada di atas tenda kami. "Lu tidur ya, Mil. Besok kita harus sudah ketemu sama yang lain." Tanpa gue sadari, kita berdua telah tertidur dalam gelapnya malam. Hingga di pagi hari, aroma lezatnya makanan tercium di hidung gue. Bau apaan nih? Mal, udah bangun. Nih Mal, gue masak mie." Milka segera membawakan semangkuk mie rebus dan segelas teh panas kepada gue. Kita makan bareng di sini. "Sebenarnya kemarin kok lu bisa sendirian sih, Mil?" "Jadi kemarin kita nyari elu, Mal." Setelah selesai makan, kita segera merapikan tenda dan pergi mencari teman-teman kita yang lain. "Ya udah, kita cari yang lain yuk, Mil." Suara gelak tawa kembali terdengar. Tetapi suaranya terdengar sangat banyak seakan saling bersautan. Benar saja, banyak makhluk memakai kain putih yang memperhatikan kita berdua dari atas pepohonan. Jumlah mereka sangat banyak, hingga membuat Milka memeluk erat tangan kiri gue. "Mal, gue takut, Mal." "Sebenarnya gue juga takut, Mil. Tapi kita harus lewatin ini." Setelah berjalan 15 menit,
Mereka semua menghilang, begitupun dengan suara tertawa tersebut, hingga kita menemukan jejak binatang liar. Alhamdulillah, ada jejak Bagas. Emang kenapa, Mal, kalau ada jejak Bagas? Artinya, kita masih di alam manusia, Mil. Kita cuma tersesat aja. Kita kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi tiba-tiba Milka menghentikan langkahnya. Matanya menatap tajam ke arah gue. "Mil, lu kenapa, Mil?" tanya gue, tetapi Milka hanya diam. "Mil, jangan kesurupan dong, Mil. Kita kan cuma berdua." Teriak Milka sangat keras yang membuat gue kaget bukan main. Astagfirullah. Milka kembali menatap gue dengan tajam dan dia berkata, "Kamu telah menggagalkan rencana saya. Sebagai gantinya, kalian berdua tidak akan bisa kembali," ucap Milka yang tengah kesurupan. Setelah Milka berkata, tiba-tiba dia pingsan dan gue segera menghampiri dan membantunya. Gue menyenderkan Milka di sebuah pohon yang lumayan besar. Maksudnya apa ya? Rencana apa yang dia maksud? Pertanyaan itu terus terucap dalam pikiran gue. Tidak lama kemudian, Milka terbangun dari pingsannya. "Mal, tadi gue kenapa, Mal?" "Lu tadi kesurupan, Mil." Milka nampak memegangi kepalanya. "Karena lapar, gue membuat mie untuk makan siang kita hari ini." Setelah makan siang, kita melanjutkan untuk mencari teman-teman kita yang lain. "Lanjut yuk, Mil," ucap gue kepada Milka. Milka hanya mengangguk. Kita mulai melangkahkan kaki kita dan meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan, Milka terus memegangi tangan gue. Di tengah perjalanan, terdengar suara tangisan. Suaranya terdengar sangat amat teramat menyedihkan. Seakan merasakan kesedihan yang membuat suara tangisan itu muncul. Tak terasa air mata menetes dari mata gue. Begitupun dengan Milka. Entah apa yang terjadi waktu itu. Air mata terus menetes dari mata kita berdua. "Masa iya sih ada Itachi di sini?" ucap gue dalam hati. "Mal," ucap Milka sambil menatap gue dengan air mata di pipinya. "Banyakin istighfar aja, Mil." Terlihat mulut Milka beristighfar, begitupun dengan gue. Tetapi suara itu tidak juga menghilang. Begitupun air mata yang terus mengalir dari mata gue dan Milka. Hingga akhirnya gue berhenti dan mengirimkan doa untuk mereka. Terlihat Milka yang mengaminkan doa yang gue ucapkan. Selang beberapa menit, suara tangisan itu telah menghilang. "Alhamdulillah," ucap Milka sambil menghapus air mata di pipinya. Kita melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, kita berdua melihat rombongan pendaki sedang berjalan membelakangi kita. Mereka berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 wanita dan 2 laki-laki. "Mil, ada pendaki lain, Mil." "Iya, Mal." Gue segera berjalan menyusul para pendaki tersebut. Tetapi Milka menahan gue. "Mal, perasaan gue gak enak, Mal. Gue rasa itu bukan..." "Itu pendaki lain, Mil," ucap gue meyakinkan Milka yang terus menahan gue. "Tapi..." "Ayo, Mil, ntar mereka keburu jauh." Kali ini Milka mengikuti gue. Dia berjalan di belakang gue. "Berhenti dulu, Mas." 4 pendaki itu pun berhenti dan menoleh kepada kita. Benar saja, itu adalah para pendaki. Mereka segera menghampiri gue dan Milka. Terlihat Milka agak ketakutan dengan berdiri di balik badan gue. "Dari mana, Mas?" tanya salah satu pendaki tersebut. "Kita tersesat, Mas." "Ya udah, kita bareng aja, Mas." Kita segera melanjutkan perjalanan bersama mereka. Gue dan Milka berjalan di belakang mereka. Tidak ada keanehan ataupun kejanggalan di antara mereka. Kita asik mengobrol dengan mereka.
Hari menunjukkan pukul 15.00 dan mulai terdapat keanehan dari 4 pendaki tersebut. Salah satu dari mereka terjatuh dan mengeluarkan darah di kakinya. Darah itu berwarna kehitaman dengan aroma yang busuk. Gue dan Milka ketakutan melihat itu. Mereka yang melihat kita berdua ketakutan menatap kami. Kalian sudah tahu siapa kami. Dek, suara detak jantung gue. Tuh kan Mal, ucap Milka ketakutan. Tatapan mereka tajam mengarah pada gue dan Milka. Kita berdua berjalan mundur dengan pelan. Kalian mau kemana? Ucap salah satu dari mereka sambil berjalan mendekati kita berdua. Kita berusaha berlari. Hujan rintik-rintik mulai membasahi kita berdua. Kita pakai jas hujan dulu ya Mal, pinta Milka kepada gue. Milka segera mengeluarkan jas hujan dari ransel yang ia gendong. Setelah memakai jas hujan, kita kembali melangkahkan kaki kita kembali. Suhu menjadi sangat dingin. Pohon-pohon bergerak tertiup angin seakan mereka menertawai dua manusia lemah yang berjalan tak tahu arah. Doa tidak pernah putus dari mulut kita berdua. Oh Tuhan, sebesar itukah dosa yang kami perbuat? Suara nenek-nenek tertawa kembali terdengar di telinga kami berdua. Suara itu muncul dari dalam semak-semak. Kamu telah menggagalkan rencana saya. Sebagai gantinya, kalian berdua tidak akan bisa kembali. Milka menatap gue dan meminta untuk melanjutkan perjalanan. Kita berdua kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi di depan kami dihadang oleh salah satu dari 4 pendaki yang kita temui. Gue dan Milka ketakutan. Setelah berlari cukup jauh, Milka pun ikut berlari di belakang gue. Tiba-tiba segerombolan bagas keluar dari semak-semak dan mengejar kami berdua. Jumlahnya cukup banyak. Bagas sialan, teriak gue sambil berlari dikejar Bagas. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Bagas tidak lagi mengejar kami berdua. Dengan nafas ngos-ngosan, kami berdua tertawa atas apa yang barusan terjadi kepada kami. Sialan emang Bagas, ucap gue yang disambut tawa Milka. Kami berdua kembali melanjutkan perjalanan. Mau sampai kapan kita begini terus ya? Sabar aja Mal, gue yakin kita bisa lewatin ini semua, ucap Milka yang membuat gue semangat. Gue yakin kalau ini beneran elu. Buset, masih aja dipikirin kejadian tadi. Di tengah perjalanan, gue menghentikan langkah. Apaan Mal? Tanya Milka. Lu lihat ya Mil, jawab gue sambil menunjukkan sesuatu kepada Milka. Setelah Milka melihatnya, dia kebingungan. Kami berdua hanya saling memandang. Kami melihat sebuah desa di tengah lawu, desa yang masih asri. Masa iya sih di tengah hutan kayak gini ada desa? Ucap gue dalam hati. Mas, Mbak, ucap seseorang yang menyadarkan lamunan kami berdua. Mereka adalah 2 pemuda dengan kaos dan celana pendek. Iya mas, kalian pendaki yang kesasar ya? Ucap salah satu dari 2 pemuda tersebut. Iya mas, kok tahu? Jawab Milka. Iya mbak, saya diberitahu Simbah kalau ada 2 pendaki kesasar dan kita ditugaskan menjaga kalian sampai kembali dengan selamat. Kita juga ditugaskan untuk mencari kalian, tapi malah kalian yang datang ke sini. Jawab mereka yang membuat kami berdua semakin kebingungan. Simbah? Simbah siapa? Apa jangan-jangan Simbah yang... Tanya gue dalam hati. Ya udah mas mbak, kalian istirahat dulu di desa ini. Nanti kita antar kalian turun. Kita segera menuju desa itu. Sesampainya di Gapura,
kita disambut oleh beberapa anak-anak di sana. Kita berhenti di sebuah rumah dan mereka meminta kita untuk beristirahat di sini. Kalian istirahat dulu di sini ya, besok kita antar kalian turun, ucap salah satu dari mereka. Sedangkan satunya lagi pergi masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang berumur 40-an, "Silakan mas, mbak, istirahat dulu di rumah saya," ucap wanita tersebut. "Iya bu, makasih," ucap kami bersamaan. Kita segera masuk ke rumah tersebut. "Mandi dulu mas, mbak, pasti kalian belum mandi kan?" Milka segera mandi. Setelah Milka selesai, kini giliran gue yang mandi. Setelah selesai mandi, gue mendekati Milka yang sedang duduk di sebuah kursi. "Gue yakin mereka baik." "Iya Mal, mungkin ini bantuan yang Allah berikan." "Udah mandinya mas, mbak," ucap ibu tersebut menghampiri kami berdua. "Udah bu." "Ya udah, kalian dipanggil kepala desa. Kalian temuin dulu ya, ibu antar." Kami segera ke rumah kepala desa, diantar oleh sang ibu dan kedua pemuda tadi. Sesampainya di sana, sudah terdapat banyak warga yang menanti kedatangan kami. "Monggo le, Dok," ucap bapak-bapak sambil tersenyum. "Engge pak, kula nuwun," ucap kami berdua sambil memasuki rumah tersebut. "Sini nak, duduk di sini," ucap tuan rumah mempersilahkan kami duduk. Gue dan Milka segera duduk di sebuah karpet. Sudah tersedia banyak makanan di sana, seperti nasi tumpeng, buah-buahan, lauk-lauk, teh hangat, dan lain-lain. Alhamdulillah, 2 pendaki yang Simbah maksud sudah kita temukan. Sekarang dengan keadaan sehat. "Silakan mas, mbak, dimakan dulu. Nanti ada adat yang harus kalian lalui," ucap kepala desa tersebut kepada gue dan Milka. "Iya pak, makasih." Gue dan Milka segera mengambil makanan yang sudah tersedia. Kita asik mengobrol dengan mereka, seakan sudah lama kenal. Hingga akhirnya, gue dan Milka disuruh untuk keluar dari rumah dan melakukan adat yang dimaksud. Gue dan Milka diguyur menggunakan air yang diberi 7 jenis bunga di dalamnya. Aku diguyur di depan rumah oleh para lelaki, sedangkan Milka di samping rumah oleh para ibu-ibu. Suara air yang menyentuh badan gue. "Gue kan gak hamil dah," ucap gue dalam hati. Setelah selesai, gue menanyakan fungsi dari guyuran air tersebut. "Kalau boleh tahu fungsinya apa ya pak?" "Kalian berdua diikuti oleh para penunggu lawu mas," ucap kepala desa tersebut. Setelah semua selesai, gue, Milka, dan ibu tersebut kembali ke rumah yang diantar oleh kedua pemuda tadi. Sesampainya di rumah, kami kembali mandi dan mengganti pakaian. Setelah gue mengganti pakaian, gue mendekati Milka dan ibu yang duduk di sebuah kursi panjang. "Udah selesai, Le?" tanya si ibu. "Udah, Bu." "Kemarin kalian tidur satu tenda." Iya, Bu. Tapi kami gak ngapa-ngapain kok, Bu." "Iya, Nak. Ibu tahu kalian anak baik-baik." "Oh iya, sampai lupa. Kenalin, nama ibu Darmi," ucap si ibu memperkenalkan dirinya. "Iya Bu, nama saya Milka." "Saya Akmal Bu." "Oh iya, gak apa-apa kan kita manggil ibu?" "Gak apa-apa kok nak, malah ibu seneng karena selama ini ibu tinggal sendiri di sini." "Emang keluarga ibu di mana?" "Ibu tidak punya anak, sedangkan suami ibu udah meninggal." "Maaf ya Bu, saya nggak tahu," ucap Milka. "Iya nak, nggak apa-apa," ucap ibu berkaca-kaca. Gue dan Milka segera memeluk ibu. Gue baru kenal dengan Ibu Darmi, tetapi mengapa
gue merasakan kehangatan ini. Kehangatan yang bahkan belum pernah dirasakan sebelumnya. Karena hari sudah malam, kami tidur. Milka dan Ibu Darmi tidur di kamar, sedangkan gue tidur di kursi. Pagi pun tiba. Milka membangunkan tidur gue di pagi hari sambil memberikan segelas teh dan sepiring singkong goreng kesukaan gue. "Mal, bangun Mal, udah pagi." Sungguh istri idaman, pagi-pagi dah bangun bikin makanan, ucap gue dalam hati. Gue segera bangun dan menyantap singkong goreng. "Enak nih," ucap gue sambil makan singkong goreng. Ibu Darmi datang menghampiri kami berdua. "Kalian siap-siap ya, nanti jam 10 kalian turun." "Iya Bu." Setelah jam menunjukkan pukul 10, kami berpamitan kepada warga yang melepas kepergian kami berdua, yang diantar oleh 4 orang warga. "Kami pamit dulu ya," ucap gue dan Milka. Tak lupa gue berterima kasih kepada mereka yang telah menampung kami berdua. "Makasih ya Pak, Bu, sudah membantu kita berdua." Bu Darmi menghampiri dan memeluk gue dan Milka. "Hati-hati ya nak." "Iya Bu, doain kita ya, semoga kembali dengan selamat," ucap Milka. "Iya nak, jangan kapok untuk kembali ke Lawu lagi ya." "Iya Bu, kami berdua akan kembali lagi ke Lawu." Kami segera meninggalkan mereka. "Mas, titip mereka berdua ya," ucap Bu Darmi kepada 4 orang yang mengantarkan kami berdua. Kami mulai melakukan perjalanan di mana gue dan Milka diantar 4 warga. "Jalan santai aja ya Mas," ucap salah satu dari mereka. "Iya Pak." "Mal, tinggalin mereka Mal." Suara itu terdengar di tengah perjalanan kami. Suara nenek-nenek tertawa juga terdengar di telinga kami semua. Tiba-tiba nenek-nenek muncul di hadapan kami semua. "Tidak semudah itu kalian pergi dari sini. Mungkin kemarin kalian beruntung, tetapi sekarang jangan harap," ucap nenek-nenek tersebut sambil berjalan mendekati kami. "Gawat, gawat, gawat," ucap orang yang mengantarkan gue dan Milka, sebut saja namanya Mas Slamet. "Mundur," ucap orang yang mengantarkan gue dan Milka, sebut saja Pak Bambang. Beliau ini kakak Bu Darmi. Kami semua berjalan mundur pelan, tetapi nenek itu terus melangkahkan kakinya. "Ternyata kamu adalah anak itu," ucap nenek tersebut sambil menatap gue. "Jangan mendekat," ucap Mas Nur. "Mau apa kamu, hah?" ucap nenek tersebut sambil menatap Mas Nur. "Kalian berdua tinggalkan kami di sini, biar kami yang mengurus dia," ucap Pak Bambang. "Tapi Pak..." "Cepat pergilah, kami ditugaskan Simba untuk menjaga kalian. Pergi ke arah barat, kalian akan kembali di jalur pendakian." "Ayo Mil," ajak gue kepada Milka. "Tapi mereka Mal, gimana? Gue yakin mereka akan baik-baik saja." Gue dan Milka segera meninggalkan mereka semua. Kami pergi ke arah barat dengan modal kompas yang dibawa Milka. Kita berlari meninggalkan mereka. Terlihat dari jauh, mereka menahan nenek-nenek tersebut yang berusaha mengejar gue dan Milka. Mereka sudah tidak terlihat. Kita terus berlari ke arah barat. "Bodoh, bodoh, bodoh. Manusia memang bodoh." Suara itu terdengar dari belakang gue dan Milka. Kami segera membalikan badan kami. Di belakang kami terlihat nenek-nenek yang terbang ke arah kami. "Kalian berdua tidak akan bisa pergi dari sini," ucap nenek-nenek tersebut. "Apa yang kalian inginkan?" "Kamu," ucap si nenek singkat sambil melotot. Tiba-tiba Ibu Darmi berlarian dari belakang gue dan Milka, yang diikuti oleh Pak Bambang,
Mas Slamet, Mas Nur, dan Mas Joko dengan luka di badannya. Ambillah diriku dan bebaskan mereka berdua. Kamu, untuk apa aku mengambil wanita tua? Teriak si nenek sambil mengarahkan tongkat ke Bu Darmi, sehingga membuat Bu Darmi terpental karena sihir yang terdapat pada tongkat itu. Milka segera menolong Bu Darmi. Ikutlah denganku, maka akan kubebaskan mereka semua, ucap si nenek sambil terus berjalan mendekati gue. Aku hanya bisa diam, tidak bisa berkata apapun. Pak Bambang, Mas Slamet, Mas Nur, dan Mas Joko segera memasang badan di depan gue. Kalian masih belum kapok, ucap si nenek tersebut. Kami akan bertaruh nyawa demi tugas dari Simbah, ucap Pak Bambang. Gue semakin bingung dengan semua ini. Ada apa ini? Mengapa menjadi seperti ini? Dengan mudahnya, si nenek menghempaskan Pak Bambang dan yang lain dengan tongkatnya. Si nenek kembali mendekati gue. Milka hanya bisa menangis atas apa yang sedang terjadi. Sekarang nenek itu tepat berada di depanku. Gue tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo ikut aku anak muda. Bodoh, lakukan sesuatu. Suara itu terdengar di telingaku, yang entah dari mana datangnya, dan membuat gue sadar dari lamunan. Ketika si nenek menyentuh pundakku, tiba-tiba si nenek terpental dan kesakitan, lalu menghilang. Lagi-lagi kamu yang menggangguku, teriak sang nenek sambil menghilang. Gue segera menghampiri mereka semua. Milka langsung memeluk gue sambil menangis. Cepatlah pergi nak, sebelum dia kembali, ucap Bu Darmi. Tapi Bu, bagaimana dengan ibu dan yang lainnya? Tanya Milka. Kami sudah keluar terlalu jauh. Kami tidak bisa mengantar kalian lebih jauh lagi. Lupakan kami akan selamat, ucap Pak Bambang. Gue dan Milka segera pergi ke arah barat. Jam menunjukkan pukul 14.00. Setelah 30 menit berlari, akhirnya kami kembali di jalur pendakian. Itu adalah pos 3. Alhamdulillah. Tiba-tiba Milka terjatuh. Gue segera menolongnya. Lu kenapa, Mil? Milka hanya diam. Tubuhnya menggigil. Lu sakit, Mil? Dingin, Mal, ucap Milka sambil menggigil. Memang cuaca hari itu mendung dan dingin. Jangan-jangan hipo, ucap gue dalam hati. Ya udah Mil, kita bikin tenda dulu di sini. Gue segera membuat tenda di sekitaran pos 3 ini. Setelah tenda jadi, gue menyuruh Milka untuk masuk. Udah jadi Mil, lu masuk ya. Milka segera masuk, sedangkan gue membuat teh panas untuk Milka. Diminum dulu Mil. Milka segera meminum teh tersebut. Dia masih menggigil. Gue tidak punya pengalaman apapun tentang hipotermia pada saat itu. Gue segera melepaskan jaket dan memberikannya kepada Milka. Lu pakai ya Mil, ucap gue sambil memberikan jaket. Milka masih menggigil. Gue mendekap Milka berharap bisa menghangatkan tubuhnya. Keadaan Milka semakin memburuk, di mana dia semakin lemas. Gue berharap ada pendaki lain yang lewat, tetapi anehnya tidak ada satupun pendaki yang lewat kala itu. Sabar ya Mil, ucap gue sambil terus mendekap Milka yang kedinginan. Milka semakin lemas dan tidak sadarkan diri. Dari dalam tenda, gue mendengar langkah kaki berjalan, dan gue segera keluar tenda berharap bahwa itu pendaki lain. Benar saja, ada satu pendaki wanita yang tengah berjalan sendirian. Gue segera memanggilnya. Mbak, tolongin teman saya mbak. Pendaki itu segera berlari ke arah tenda dan menghampiri gue. Kenapa mas? Tanya pendaki itu. Teman saya hipotermia mbak. Pendaki itu segera masuk ke tenda dan segera mengeluarkan sleeping bag dari carrier yang ia bawa. Setelah selesai, dia menghampiri gue.
Tenang, dia gak kenapa-napa kok. Makasih ya Mbak. Kami berdua berkenalan di sini. Mbak sendirian aja nih. Iya, gue solo hiking. Kenapa? Ucapnya sinis. Gue kagum dengan dia, wanita yang berumur sama dengan gue dan Milka, tapi pro hiking. Kenalin, gue Akmal. Nama gue Rinjani. Kalian suami istri? Enggak, kita cuma temen. Cuma berdua. Sebenarnya enggak, tapi panjang ceritanya. Setelah menunggu cukup lama, Milka tidak juga sadar. Rinjani masih bersama kami. Jam menunjukkan pukul 17.00. Gue pergi untuk membuang air. Lu mau kemana? Tanya Rinjani yang melihat gue akan pergi. Gue mau buang air, jagain cewek gue, jangan lu apa-apain, ucap gue kepada Rinjani. Iya, ribet banget hidup lu. Setelah mendapatkan tempat yang pas, gue segera membuang air kecil. Tetapi ketika gue ingin kembali ke tenda, kakiku dipegang oleh mbak-mbak daster putih. Kukunya panjang, tangannya memegang erat kaki kiri gue. Dan parahnya lagi, kuku mbak-mbak itu menembus kulit kaki gue, hingga darah keluar dari luka tersebut, dan menyebabkan sakit yang luar biasa. Karena tangannya yang semakin erat mencengkram kakiku. Sakit sialan, teriak gue refleks sambil menendang mbak-mbak tersebut menggunakan kaki kanan gue. Setelah gue tendang cukup keras, mbak-mbak tersebut terpental dan menghilang begitu saja sambil meninggalkan suara tangisan. Rinjani yang mendengar teriakan gue segera menghampiriku. Apaan sih teriak-teriak gak jelas? Buset, kaki lu kenapa? Sambil dipapah Rinjani, gue kembali ke tenda. Milka belum juga sadar. Rinjani mengobati luka di kaki gue. Sini gue obatin. Pelan-pelan ya. Iya, ribet banget sih. Setelah mengobati luka, kami makan di sini, mengingat gue belum makan dari siang. Setelah selesai makan, kami memutuskan untuk bermalam di sini sambil menunggu Milka sadar. Belum sadar juga tuh orang, tanya Rinjani. Belum. Ya udah, lu tidur sono di tenda gue, biar gue yang tidur di sini. Gak baik laki-laki tidur satu tenda sama cewek. Bilang aja lu malas bikin tenda. Ya udah, mana tenda lu? Rinjani segera melemparkan tenda miliknya yang ia bawa kepada gue. Nih, ucapnya sambil melempar tenda. Bantuin apa? Kaki gue kan sakit. Gak usah manja, sakit kayak gitu aja. Gue segera membuat tenda di samping tenda Milka dan Rinjani. Sambil ngedumel, gue membuat tenda sendirian. Gue tidur di tenda milik Rinjani, sedangkan dia tidur bersama Milka. Bangun woi, ucap Rinjani sambil mendorong-dorong tubuh gue. Apa sih? Jawab gue sambil terus tidur. Temen lu kesurupan no. Gue yang mendengar itu seketika langsung bangun. Yang benar. Ah, lama lu, jawab Rinjani sambil pergi keluar tenda. Gue segera menyusul Rinjani keluar tenda. Tapi setelah kami berdua keluar dari tenda, Milka sudah tidak berada di sini. Tuh kan, lu sih lama, ucap Rinjani khawatir. Tiba-tiba kami mendengar suara teriakan yang sangat keras, dan gue yakin itu adalah suara Milka. Tak pikir lama, gue dan Rinjani segera mencari sumber suara tersebut. Suara itu kembali terdengar, yang membuat gue semakin panik. Dari kejauhan, gue melihat Milka sedang berteriak-teriak sambil memukul kepalanya sendiri. Gue dan Rinjani segera menghampiri Milka yang tengah kesurupan tersebut. Mil, lu kenapa Mil?
Tetapi Milka terus berteriak dan memukul kepalanya. Gue tidak tega melihat keadaan Milka yang saat ini. Gue memeluk Milka dan memegangi tangannya agar tidak melukai dirinya sendiri. "Mil, udah Mil," ucap gue sambil memeluk Milka. Tetapi dia terus memberontak sambil berteriak. Rinjani hanya diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba suara nenek-nenek kembali terdengar di telinga gue. "Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, setidaknya aku bisa mendapatkan temanmu," ucap nenek-nenek yang entah di mana keberadaannya. Setelah sang nenek itu berkata, tiba-tiba Milka berteriak seakan rasa sakit yang begitu luar biasa ia rasakan. Tiba-tiba nenek itu muncul dari belakang kami. Nenek itu tertawa. "Apakah kamu mau temanmu itu selamat? Ikutlah denganku, maka akan kubebaskan teman-temanmu." Nenek itu mengarahkan tongkatnya kepada Milka yang membuat Milka kesakitan. Milka memegangi lehernya sambil berteriak. "Mil, lu kenapa Mil?" ucap gue khawatir. "Hentikan," ucap Rinjani lantang. "Kamu tidak usah ikut campur. Ini urusanku," ucap nenek tersebut. "Jelas ini adalah urusanku. Keselamatan mereka adalah tanggung jawabku. Apa aku tidak salah dengar? Bukankah kamu yang membuat gadis itu sakit?" ucap si nenek yang membuat Rinjani diam seribu bahasa. Tiba-tiba si nenek menyerang Rinjani di saat Rinjani lengah, bersamaan dengan Milka yang jatuh pingsan. Nampaknya serangan nenek itu tidak membuat Rinjani terluka. Rinjani yang tadinya menggunakan pakaian layaknya pendaki, kini berubah menggunakan pakaian layaknya putri kerajaan. Wajahnya tidak berubah, hanya pakaiannya saja yang berubah. Dengan mudahnya Rinjani mengalahkan si nenek, sehingga si nenek tersebut kembali menghilang. Rinjani kembali mendekati gue dan Milka. "Jangan mendekat, sebenarnya lu siapa?" ucap gue sambil menunjuk Rinjani. "Maafkan aku bisa menjelaskan semuanya," jawab Rinjani yang masih menggunakan pakaian layaknya putri kerajaan. "Jawab pertanyaan gue dulu. Sebenarnya namaku bukan Rinjani, tetapi aku berniat membantumu dan teman-temanmu. Kalau lu mau membantu kami, kenapa lu membuat teman gue sakit?" "Sebenarnya aku ingin dekat denganmu tanpa gangguan orang lain, walaupun hanya sebentar. Lu udah bikin teman gue sakit, gue gak akan maafin lu. Aku tahu aku salah. Aku akan pergi dari hadapanmu. Jagalah dia sangat mencintaimu. Dan berjanjilah kepadaku untuk kembali ke laut suatu saat nanti," ucap Rinjani. "Usapkan air ini di wajahnya, dia akan kembali normal," ucap Rinjani sambil memberikan air. "Aku tidak akan pergi, aku akan selalu mengawasimu hingga kamu benar-benar selamat," ucap Rinjani sambil menghilang dari penglihatan gue. Gue segera mengusapkan air itu di wajah Milka. Benar saja, Milka sadar setelah gue mengusapkan air di wajahnya. "Kita di mana, Mal?" "Kita masih di Lawu, Mil." "Makan yuk, lu pasti lapar kan?" ajak gue kepada Milka. Kami segera membuat mie instan. Setelah selesai makan, kami kembali melanjutkan perjalanan. "Lanjut yuk Mil," ajak gue. Milka hanya mengangguk. Jam menunjukkan pukul 09.00. Kami kembali berjalan untuk kembali bersama teman-teman yang lain. Entah apa yang terjadi, perjalanan itu sangat singkat. Baru berjalan beberapa menit, kami sudah sampai di base camp Cemoro Sewu. Terlihat teman-teman kami yang lain menunggu kedatangan kami di sana. Tak bisa menahan tangis, gue dan Milka menangis sambil memeluk mereka semua.
"Kalian dari mana aja sih?" tanya Bondan dan Karina. Panjang ceritanya. "Kok kalian udah ada di sini?" "Iya, kita dianterin Simbah turun." "Simbah?" ucap gue dalam hati. Kok Simbahnya nggak ada ya? Kan tadi ada di sini," tanya mereka kebingungan. "Emang kayak gimana orangnya?" Mereka menjelaskan ciri-ciri Simbah tersebut. Ciri-cirinya sama seperti Simbah yang gue lihat sebelumnya. Di saat mereka menjelaskan Simbah tersebut, dari kejauhan gue melihat Simbah berdiri di samping Rinjani, sedangkan Bu Darmi dan warga yang mengantar kami kemarin berdiri di belakang Rinjani dan Simbah. Mereka tersenyum kepada gue. "Beliau tidak akan pernah pergi. Beliau akan tetap di sini, menjaga para pendaki," ucapku kepada teman-temanku. "Gue janji Rinjani, gue akan kembali lagi ke Lawu. Dan maafin gue ya, udah marah-marah sama lu tadi," ucapku dalam hati. Aku denger loh, suara Rinjani terdengar di telinga gue. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.